Amerika Serikat sudah dikenal sejak lama sebagai negara basket terhebat di dunia, khususnya di Olimpiade. Namun, ternyata Amerika memiliki sisi gelap di balik dominasi mereka selama ini. Mereka masih tidak bisa berbuat banyak di cabang basket 3-on-3. Dan karena itu juga, Amerika harus mempermalukan diri mereka sendiri di cabang ini dengan mengirim skuad timnas tercupu mereka sepanjang masa. Sudah merupakan sebuah tradisi bagi Amerika Serikat atau USA untuk meraup kesuksesan di ajang Olimpiade. Mereka lagi-lagi berhasil meraih gelar juara umum di Olimpiade tahun ini. Untuk cabang olahraga bola basket, masih belum ada negara yang mampu menyingkirkan mereka dari podium tertinggi. Skuad Avengers USA sempat goyah di beberapa pertandingan. Namun mereka tidak pernah gagal untuk menghancurkan momentum negara lain dan membuktikan bahwa mereka sungguh pantas untuk mendapatkan medali emas. Begitu pula dengan timnas basket wanita USA. Mereka berhasil selamat dari serangan Prancis di babak final dan meraih 8 medali emas beruntun. Tak hanya itu, dengan ini mereka juga memenangi 61 pertandingan beruntun di Olimpiade. Sangat legendaris. Kedua skuad andalan USA ini berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Namun, ternyata nasib USA di Olimpiade 2024 cabang olahraga basket tidak semuanya memiliki akhir cerita yang baik. USA selalu tampil gemilang di basket 5 lawan 5. Namun dominasi mereka masih dipertanyakan di basket 3 lawan 3, khususnya untuk skuad laki-laki. Mereka harus pulang dengan tangan kosong di Olimpiade tahun ini. Bahkan mereka harus menduduki peringkat 2 terburuk di papan klasemen. Jika dilihat sekilas, maka sudah jelas bahwa timnas USA 3x3 ini merupakan yang tercupu sepanjang masa. USA selalu ditakuti di ajang internasional, tapi di pertandingan 3x3 ini, negara-negara partisipan lainnya malah terlihat lapar dan siap untuk menghabisi USA. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa USA yang merupakan negara basket terhebat di dunia malah bermain sangat jelek di basket 3x3? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari yang kalian bayangkan. Basket 3x3 baru pertama kali masuk sebagai cabang Olimpiade pada 2020 lalu. Dengan masuknya cabang basket baru ini, USA pastinya memiliki kesempatan besar untuk langsung mendominasi. Sama seperti di basket 5 lawan 5. Namun hal yang terjadi malah sebaliknya. USA bahkan tidak terkualifikasi untuk bertanding di cabang ini pada 2020 lalu. Hal ini dikarenakan basket 3x3 bukanlah hal yang biasa di Amerika. Mereka jauh lebih berfokus pada basket 5 lawan 5 dan menganggap basket 3x3 adalah hal yang sepele. Hailey Van Lith, salah satu atlet timnas USA di basket 3x3 tahun ini, juga menyebut jika USA memang belum berfokus ke basket 3x3. Basket 5 lawan 5 adalah budaya Amerika, sedangkan 3x3 hanyalah sebuah pekerjaan sampingan. Padahal negara-negara lain telah menjadikan basket 3x3 sebagai sesuatu yang serius. Mereka memiliki atlet-atlet profesional yang memang sudah ditujukan untuk bermain basket 3x3 saja, dan mereka dibayar untuk itu. Di sisi lain, Amerika belum menjalani hal yang serupa, jadi mereka tidak terlihat sepenuhnya siap untuk menguasai basket 3x3 di Olimpiade. Hingga saat ini, USA hanya mengandalkan 4 pemain saja yang juga sekaligus masuk ke dalam roster basket 3x3. Pertama ada Kenyon Berry, anak dari legenda NBA Rick Barry. Usianya sudah 30 tahun, namun ia merupakan yang termuda di antara rekan-rekan satu timnya. Kedua ada Dylan Travis, seorang guard yang sudah berusia 31 tahun. Lalu ada Karim Maddox, usianya sudah 34 tahun dan ia berperan sebagai seorang big man di squad ini. Dan yang terakhir ada Jimmer Fredette, pemain yang dulunya dikenal sebagai the next Stephen Curry. Di antara pemain-pemain ini, hanya Jimmer saja yang pernah bermain di NBA. Jimmer juga berhasil menjadi legenda di Liga China sebelum berpindah fokus ke basket 3x3 dan menjadi pemain peringkat 1 di seluruh dunia dalam cabang ini. Karena Jimmer, seharusnya USA terlihat cukup menyeramkan. Namun, sayangnya Jimmer harus mengalami cedera berat pada pertandingan keduanya di Paris, sehingga ia akhirnya tidak bisa membela USA lagi sampai selesai. Tanpa Jimmer, USA hanya mampu memenangi 2 pertandingan saja, dan mereka harus tereliminasi dengan cara yang sangat memalukan, yaitu dengan kalah 21-6 oleh Belanda, yang pada akhirnya merebut medali emas di ajang ini. Semua ini membuat kita mengarah ke satu pertanyaan. Kenapa tidak ada pemain NBA lain yang membela USA di basket 3x3? Padahal NBA punya banyak talenta yang cocok untuk berkompetisi dengan model seperti ini. Ternyata, FIBA dan panitia Olimpiade secara tidak langsung memang membatasi USA untuk mengirim pemain NBA untuk bermain di basket 3x3. Berbeda dengan 5 lawan 5, syarat untuk masuk ke dalam roster dan bermain di 3x3 jauh lebih rumit. Tiap negara yang berkompetisi harus memiliki 2 pemain yang berada dalam peringkat 10 besar dalam negara itu, serta 2 pemain lagi yang berada dalam peringkat 50 besar. Satu-satunya cara untuk naik peringkat adalah dengan memperbanyak poin. Dan untuk mendapatkan poin, seorang pemain harus sering berkompetisi di FIBA 3x3 World Tour atau ajang-ajang 3x3 lainnya. Masalahnya, pemain-pemain NBA sudah memiliki jadwal yang cukup padat setiap tahun.
Kompetisi 3x3 selalu diselenggarakan bersamaan dengan jadwal playoff NBA ataupun saat off-season, di mana itu merupakan waktu bagi para pemain NBA untuk beristirahat, karena sudah berbulan-bulan mereka bepergian dan lelah karena jadwal NBA. Sulit bagi tim-tim NBA untuk merelakan pemain-pemain unggulannya keliling dunia untuk bermain 3x3 dan mengorbankan waktu istirahatnya. Apalagi jika kedua belah pihak sudah memiliki persetujuan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Itu sebabnya kita tidak bisa melihat pemain yang cocok untuk 3x3 seperti Kyrie Irving untuk masuk ke dalam roster timnas USA di cabang ini. Ia harus bermain setidaknya belasan kompetisi 3x3 terlebih dahulu untuk mendapatkan poin yang cukup. Namun, Kyrie juga tidak bisa melakukan itu karena ia sangat dibutuhkan timnya untuk tampil maksimal di NBA. Dan ia mungkin memiliki komitmen kepada mereka untuk mengistirahatkan badannya sebelum musim reguler kembali dimulai. Sebenarnya bisa saja pemain NBA bisa bermain basket 3x3. Untuk timnas 3x3 perempuan di Olimpiade 2020, semua pemain dalam rosternya adalah pemain WNBA. Begitu pula di Olimpiade ini, terdapat Dereca Henby dan Rhyne Howard yang merupakan pemain WNBA. Namun mereka harus menghadapi resiko yang besar mulai dari kontrak dan kondisi masing-masing tim, tenaga hingga kesehatan mereka. Lagi pula, jadwal pertandingan tiap tim WNBA hanya 40 game semusim, hanya setengah dari NBA. Jadi hal itu juga sangat masuk akal. Bintang-bintang NBA lebih melihat 5 lawan 5 sebagai ajang yang jauh lebih bergengsi dan menguntungkan secara finansial dibandingkan 3 lawan 3. Basket 3x3 memang baru masuk Olimpiade beberapa tahun lalu, namun ini masih tetap layak untuk diperjuangkan USA jika ingin mendominasi basket dari segala aspek. Timnas basket 3x3 laki-laki USA tahun ini semuanya merupakan pemain dari tim Miami di Liga FIBA 3x3. Dalam bertahun-tahun terakhir, mereka telah berjuang mati-matian untuk menjadi juara serta mendapatkan poin hingga peringkat yang tinggi demi terkualifikasi di Olimpiade 2024. Namun, pada akhirnya harapan USA di basket 3x3 langsung kandas karena pemain andalan mereka harus cedera lebih awal. Tentu tidak mudah bagi mereka yang hanya tersisa 3 orang tanpa pemain cadangan untuk terus bermain tanpa henti di lapangan. Meski durasi pertandingan hanya 10 menit, aturannya tidak seketat 5 lawan 5, sehingga permainan di lapangan jauh lebih keras dan menguras energi. Baik dari kamu juga pasti sudah merasakan sendiri bahwa 3x3 terkadang jauh lebih melelahkan daripada 5 lawan 5. Jika dibandingkan dengan timnas basket USA lainnya, jelas skuad ini merupakan yang tercupu sepanjang masa karena mereka tidak bisa memberikan pencapaian dan medali apapun, sangat di luar tradisi USA. Namun hal ini sebaiknya menjadi pelajaran penting bagi USA, terutama NBA, untuk membiarkan pemain-pemainnya berkompetisi di berbagai ajang 3x3. Permainan ini sudah sangat mendunia. Pemain-pemain dari negara lain sudah mempertaruhkan hidupnya di basket 3x3 ini, sedangkan USA bisa dibilang masih tertinggal jauh mengingat banyaknya talenta hebat yang mereka miliki. Mereka tidak memiliki alasan untuk tampil jelek di basket 3x3, dan USA juga seharusnya tidak merelakan medali Olimpiade tambahan ini hanya karena pembentukan rosternya yang kurang serius. Karena emas tetaplah emas. Setidaknya jika bukan pemain NBA, USA masih memiliki banyak waktu sebelum Olimpiade berikutnya untuk membuat pemain-pemain di luar NBA mencintai basket 3x3 dan berkomitmen untuk mengharumkan nama USA. Mari kita lihat bersama apakah USA akan mengulangi kesalahan yang sama di Olimpiade Los Angeles 2028 nanti, atau justru mereka sudah berbenah dan akan mulai mendominasi basket 3x3. Itulah episode kali ini. Diskon 10% cuma di bulan kemerdekaan, bikin jersey cuma 100.000 per setel di Easy Sportswear. Gratis ongkir, gas langsung cekot aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.